malam teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Eka Putri Lestari, NIM 18622011072, akuntansi 7 shift 2 malam, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini, aku masih mau sharing ke kalian tentang 14 poin untuk mereview dan menganalisis secara kritis artikel yang berjudul Pengaruh Hidden Value of Intangible Asset, Knowledge Management, dan Water Accounting terhadap Economic Performance yang disusun oleh Ari Eksandi dan Nova Rosiana. Seperti apa 14 poin tersebut? Yuk kita belajar bareng-bareng. Di dalam poin pertama, yakni saya akan menjelaskan tentang apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga dapat memicu penelitian ini dilakukan. Dari poin yang pertama yakni motivasi atau isu penelitian. Jadi, di dalam artikel ini berisi kurangnya inovasi dan manajemen sumber daya perusahaan yang tidak dikelola dengan baik yang dapat menyebabkan perusahaan ini sulit bersaing di tengah-tengah persaingan global saat ini, sehingga dapat menurunkan kinerja ekonomi perusahaan yang akan berdampak pada return saham investor yang berkurang. Selain itu, keterbatasan perusahaan dalam hal pengungkapan manfaat perusahaan terhadap lingkungan dan sosial dapat menurunkan kredibilitas perusahaan di mata investor, sehingga kinerja ekonomi perusahaan ini dinilai menurun. Lalu, isi dari research gap dalam artikel ini yaitu ada beberapa paparan dari beberapa para ahli. Intangible asset dijadikan sebagai faktor signifikan untuk menilai kinerja perusahaan menurut paparan dari Martin dan Lopez di tahun 2016. Berbanding terbalik dengan penelitian yang menyatakan bahwa aset ini tidak berwujud, tidak berkontribusi dalam membentuk nilai perusahaan menurut Kombi dan Suhardianto di tahun 2017. Selanjutnya, knowledge management ini merupakan informasi berharga internal yang dapat mengoptimalisasi nilai atau kinerja perusahaan. Menurut pendapat dari Mutufelo, Shanmugam, dan Toh di tahun 2017. Hasil yang berbeda pula menemukan bahwa knowledge management ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap economic performance. Berikut menurut paparan dari Williams di tahun 2018. Selanjutnya, perusahaan yang mengungkapkan water accounting ini memiliki nilai yang baik di mata investor karena dapat dipandang memiliki manajemen yang baik menurut Chris dan Bunit di tahun 2016. Nah, nilai manajemen sebuah perusahaan yang dapat dilihat dari economic performance perusahaan. Lalu, economic performance yang baik ini memiliki tata kelola yang baik. Berbanding terbalik dengan penelitian yang menunjukkan hasil bahwa water accounting tidak berpengaruh terhadap persistensian laba yang menggambarkan kinerja ekonomi yang diukur dari harga saham yang biasanya dijadikan sebagai pertimbangan investor untuk melakukan kegiatan investasi. Berikut menurut paparan dari Cahaya di tahun 2018. Selanjutnya, di dalam fenomena artikel ini, peneliti ini tidak mencantumkan secara jelas tentang fenomena yang berhubungan dengan variabel yang sedang diteliti, sehingga penelaah atau review ini tidak bisa memaparkan isi dari fenomena ini dengan jelas. Seharusnya peneliti ini mencantumkan fenomena di bagian pendahuluan penelitian tersebut. Jadi, kritik di dalam poin 1 ini, penulis ini tidak menjelaskan motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomenanya dengan baik.
Jadi, di dalam poin kedua berisi jelaskan artikel-artikel utama di dalam penelitian ini. Oke, jadi artikel utama di dalam penelitian ini yakni maraknya bisnis yang beraneka ragam disertai dengan inovasi dan teknologi yang semakin berkembang yang dapat menjadikan persaingan global antar perusahaan yang semakin meningkat. Berikut menurut paparan dari Alshire di tahun 2014. Adanya hidden value mengindikasikan adanya informasi mengenai aset tidak berwujud atau intangible asset seperti human capital, inovasi seperti merek atau brand image, teknologi dan banyaknya pelanggan. Berikut menurut paparan dari Febri di tahun 2018. Selanjutnya, knowledge management ini merupakan sebuah proses yang mengkoordinasikan penggunaan informasi, pengetahuan, dan pengalaman. Berikut menurut tataran dari Al-Hayati dan Al-Najjar di tahun 2016. Lalu, water accounting didefinisikan sebagai sistem perusahaan dalam menghitung penggunaan air dan mencakup masalah yang terkait dengan penyimpanan air untuk mengelola sumber daya air secara efektif. Perusahaan ini memerlukan akses ke informasi yang sesuai. Menurut paparan dari Chris dan Bennett di tahun 2017, kritik di dalam poin ini menurut saya tidak ada kritiknya. Penulis ini sudah cukup jelas dalam menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi di dalam penelitian ini. Di dalam poin ketiga berisi apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini. Jadi, novelty dari penelitian ini berisi economic performance dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai kinerja perusahaan atau nilai dari sebuah perusahaan atau nilai dari sebuah harga saham, dari return saham yang digunakan sebagai bagian dari proksi ekonomi perusahaan yang banyak mengalami fase naik turun. Kritik di dalam poin ini, peneliti ini tidak mencantumkan novelty dari penelitian yang diteliti. Namun, hasil dari novelty tersebut ini didapatkan dari hasil pemaparan review. Di dalam poin keempat, apakah research question atau perumusan masalah di dalam penelitian ini? Jadi, research question di dalam penelitian ini berisi ada beberapa. Yang pertama, apakah hidden value of intangible asset ini mempengaruhi potensi economic performance? Yang kedua, apakah knowledge management mempengaruhi potensi economic performance? Dan yang terakhir, apakah water accounting ini mempengaruhi potensi economic performance? Oke, untuk kritik dalam poin ini, peneliti ini sudah cukup jelas dalam menampilkan novelty di dalam penelitian ini. Di dalam poin kelima ini, apakah tujuan dari penelitian ini? Jadi, tujuan dari penelitian ini berisi beberapa tujuan, yakni yang pertama, untuk kita mengetahui hubungan hidden value of intangible asset dapat mempengaruhi potensi economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui apakah knowledge management ini dapat mempengaruhi potensi economic performance. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah water accounting ini dapat mempengaruhi potensi economic performance. Oke. Jadi di dalam kritik poin ini, peneliti ini sudah menjelaskan antara tujuan penelitian dan hipotesis pada bagian terpisah meskipun secara implisit. Jadi, di dalam poin ke-6 berisi apakah kontribusi dari penelitian ini. Jadi, isi dari kontribusi penelitian ini yakni di dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara pengaruh hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting ini berpengaruh terhadap economic performance, serta peran economic performance, hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting.
Kritik di dalam poin ke-6 ini berisi peneliti ini hanya menjelaskan secara general hasil penelitiannya aja. Seharusnya kontribusi ini disampaikan lebih spesifik lagi seperti apa. Jadi di dalam poin ke-7 ini berisi apakah grand teori yang digunakan di dalam penelitian ini. Jadi grand teori dalam penelitian ini ada beberapa teori, ada 3. Yang pertama stewardship teori, yang kedua stakeholder teori, dan yang ketiga legitimate teori. Yang pertama yaitu stewardship theory. Di sini berisi untuk mengenai situasi para manajer ini tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Berikut menurut paparan dari Donaldson dan Davis di tahun 1991. Selanjutnya stakeholder teori. Di dalam stakeholder teori ini menyatakan bahwa semua stakeholder ini mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para stakeholder ini dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut. Itu berikut menurut paparan dari Digan di tahun 2004. Selanjutnya teori ketiga, yakni legitimate teori. Jadi di dalam legitimasi teori ini menyatakan bahwa organisasi perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka ini telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka ini bisa diterima di pihak luar gitu, atau dilegitimasi. Berikut pemaparan dari Digan dan Rankin di tahun 1996. Oke, kritik di dalam poin ini, peneliti ini sudah cukup jelas dalam menyampaikan grand teori yang digunakan. Nyambung dengan poin sebelumnya yakni yang ke-7 dan yang sekarang di dalam poin ke-8 berisi ada nggak sih keterkaitan grand teori yang digunakan di dalam penelitian ini. Oke, jadi keterkaitan di dalam grand teori ini kan tadi saya sudah menjelaskan ada 3. Yang pertama yakni stewardship theory. Jadi di dalam stewardship theory ini pada penelitian ini memiliki keterkaitan dengan economic performance. Keterkaitannya yakni adanya sikap manajemen dalam menjadikan economic performance ini dinilai tampak baik. Teori ini menjelaskan bahwa manajemen ini tidak hanya termotivasi untuk tujuan pribadi saja, tetapi lebih kepada pencapaian kinerja ekonomi perusahaan yang sedang dikelolanya. Nah, manajemen ini sebagai pengelola perusahaan melakukan cara yang terbaik untuk meningkatkan kinerja ekonomi atau economic performance perusahaan pada prinsipalnya sebagai dasar pertanggungjawaban. Selanjutnya teori stakeholder atau stakeholder teori. Jadi di sini dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dengan hidden value of intangible asset dan knowledge management, yakni bahwa informasi kedua variabel tersebut bersifat sukarela sehingga berlandaskan stakeholder teori. Nilai tersembunyi dari aset ini aset tidak berwujud ini dapat diungkapkan atau tidak tergantung kepentingan stakeholder sendiri. Value dari nilai tersembunyi aset ini tidak berwujud, dan knowledge management ini dapat mendorong nilai economic performance untuk kepentingan stakeholder dan dapat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder serta meminimalkan kerugian yang mungkin muncul dari pihak stakeholder tersebut.
Di dalam teori ketiga yakni legitimasi teori, ini memiliki keterkaitan dengan water accounting, yaitu teori legitimasi ini berhubungan dengan pemenuhan aturan-aturan oleh perusahaan yang mengindikasi adanya pengungkapan water accounting sebagai bagian dari environmental management accounting. Ini menjadikan bahwa pertimbangan bagi para investor terkait kegiatan investasi yang dilakukan di dalam perusahaan. Dengan pertimbangan bagi perusahaan yang sudah mengungkapkan sistem manajemen lingkungan ini memiliki economic performance yang baik karena perusahaan ini telah memenuhi aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengenal fasilitas pengolahan air limbah. Kritik di dalam poin ini, peneliti ini sudah cukup jelas dalam memaparkan keterkaitan grand theory di dalam penelitian tersebut. Jadi, di dalam poin 9 di sini terdapat instruksi untuk membuat gambar kerangka konseptual. Jadi, dari gambar di samping ini ada contoh dari kerangka konseptual, yakni ada hubungan beberapa variabel X dengan variabel Y-nya, yakni di dalam variabel X untuk X1 ini berisi hidden value of intangible asset. Lalu untuk X2 knowledge management, untuk X3 atau variabel ketiga yakni water accounting. Lalu berpengaruh terhadap variabel Y yakni economic performance. Untuk kritik di dalam poin ke-9 ini, yakni peneliti ini tidak mencantumkan kerangka konseptualnya, tapi hanya memberikan hasil kerangka yang sudah diolah dari sosok preview ini. Di dalam poin ke-10 ini, apakah hipotesis penelitiannya? Jadi, terdapat beberapa hasil hipotesisnya. Hipotesis yang pertama atau hipotesis 1. Ini hidden value of intangible asset ini berpengaruh positif terhadap economic performance. Hipotesis kedua, yakni knowledge management ini berpengaruh positif terhadap economic performance. Lalu untuk hipotesis ketiga, yakni water accounting juga berpengaruh positif terhadap economic performance. Jadi, selanjutnya di dalam poin ke-11 ini berisi untuk menjelaskan metode penelitian apa yang digunakan, rancangan penelitiannya, definisi operasional, variabel, dan pengukurannya, serta teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, lalu uji kelayakan model dan metode analisis datanya. Jadi di dalam penelitian ini menggunakan rancangan penelitiannya yakni analisis regresi. Lalu teknik penarikan sampelnya menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data perusahaan yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia di tahun 2014 sampai 2018. Jadi untuk penarikan sampelnya ini, peneliti ini sudah dinilai cukup jelas dalam menjelaskan teknik penarikan sampelnya. Selanjutnya uji analisis. Di dalam uji analisis ini menggunakan 9 perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia di tahun 2014 sampai 2018. Selanjutnya jenis datanya. Jenis data ini menggunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya uji kelayakan model menggunakan analisis regresi data panel. Kritiknya, peneliti ini sudah cukup jelas dalam menjelaskan uji kelayakan model di dalam penelitian ini. Lalu dari gambar di bawah ini terdapat teknik hasil penelitian dari teknik pemilihan model regresi data panel ini menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Oke.
Di dalam uji Chow ini berdasarkan tabel yang sudah terlihat di bawah ini, bahwa p-value cross section F dan p-value cross section chi square senilai 0,0012 dan 0,00001 ini lebih kecil dari alfanya 0,05. Maka yang berarti H0-nya ini ditolak, yang berarti fixed effect model atau FEM-nya ini lebih baik digunakan dalam mengestimasi regresi data panel dibandingkan dengan Common Effect Model atau CEM. Selanjutnya di dalam tabel uji Hausman atau Hausman test. Ini dari tabel tersebut ini dijelaskan bahwa nilai probabilitas cross section random 0,00000 ini lebih kecil daripada alfa 0,05, yang berarti H0 ditolak, yang artinya dari fixed effect model atau FEM ini dinilai lebih baik digunakan di dalam mengestimasi regresi data panel dibandingkan dengan random effect model. Selanjutnya di dalam tabel uji Lagrange multiplier atau Lagrange multiplier ini dari tabel tersebut ini dijelaskan bahwa nilai probabilitas cross section atau Brospagan-nya ini senilai 0,4965 ini lebih besar daripada alfanya 0,05, yang berarti H0-nya ini diterima dengan common effect modelnya ini lebih baik digunakan di dalam mengestimasi regresi data panel dibandingkan dengan random effect model. Kritik di dalam hasil penelitian teknik pemilihan mode regresi data panel dari beberapa jenis uji ini sudah cukup jelas untuk menampilkan hasilnya. Oke, jadi dalam poin ke-12 ini berisi untuk menjelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Berikut ada gambaran secara angkanya dengan berarti persamaan model regresi data panel ini. Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwasanya konstanta yang sebesar min 4,3855 ini mengindikasikan bahwa jika tidak terdapat nilai-nilai pada variabel independen atau variabel independen ini sama dengan 0, maka nilai dari economic performance atau EP ini sebesar min 4,3855. Selanjutnya, nilai koefisien regresi variabel ini INTAF sebesar 0,8182. Hal ini dapat menggambarkan bahwa variabel INTAF ini berpengaruh positif terhadap EP. Dengan begitu, setiap kenaikan satu variabel INTAF ini maka akan menaikkan nilai variabel EP sebesar 81,8%. Selanjutnya, nilai koefisien regresi variabel KM sebesar 4,7746. Ini variabel KM ini berpengaruh positif terhadap EP. Dengan begitu, setiap kenaikan satu variabel KM maka akan menaikkan pula nilai variabel EP-nya sebesar 477,5%. Selanjutnya, di dalam nilai koefisien regresi variabel WA ini sebesar 1,0311. Hal ini yang berarti menggambarkan bahwa variabel WA ini berpengaruh positif terhadap EP. Lalu dengan begitu, setiap kenaikan satu variabel WA ini maka akan menaikkan pula nilai variabel EP sebesar 103,11%. Kritik di dalam poin ke-12 ini bahwa peneliti ini sudah cukup jelas dalam menyampaikan persamaan regresi yang di dalam penelitian ini. Oke, jadi dalam poin ke-13 ini berisi untuk menjelaskan pembahasan hasil penelitian, yakni statistik, deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, yang dijelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan untuk uji hipotesisnya. Ada 3
hasil uji hipotesis. Yang pertama uji F atau kelayakan model, yang kedua adjusted R-square atau koefisien determinasi, dan yang ketiga yaitu uji T. Dari masing-masing hasil ujinya akan saya jelaskan secara singkat hasil ujinya, yakni untuk uji F atau kelayakan model ini nilai F statistik sebesar 3,238 ini lebih besar daripada F tabel sebesar 2,832, dan dengan nilai probabilitas F statistiknya 0,004 ini lebih kecil daripada 0,05, yang dapat disimpulkan bahwa hipotesis satunya ini diterima, yang artinya bahwa variabel-variabel independen di dalam penelitian ini yang terdiri dari INTAF, KM, dan WA ini secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap EP, yang berarti model layak untuk digunakan. Untuk gambar kedua yakni adjusted R-square atau koefisien determinasi. Di sini dapat saya simpulkan bahwa dengan nilai adjusted R-square sebesar 0,358, yang berarti bahwa variasi perubahan naik turunnya EP ini dapat dijelaskan oleh INTAF, KM, dan WA sebesar 35,88% dengan tingkat korelasinya rendah, sementara dengan sisanya yaitu sebesar 64,12%, yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini. Selanjutnya di dalam uji T. Oke, di dalam uji T ini terdapat beberapa hasilnya, penjelasan dalam hasilnya, yakni untuk nilai statistiknya itu hidden value of intangible asset yang disingkat dengan INTAF. Ini sebesar 3,319, ini lebih besar daripada T tabel sebesar 2,019, dan nilai probabilitasnya sebesar 0,002 yang lebih kecil daripada 0,05. Maka dengan hipotesis A-nya yang diterima, yang berarti dengan variabel hidden value of intangible asset atau INTAF ini di dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap economic performance atau EP yang terbukti dengan H1-nya peneliti ini terbukti. Selanjutnya untuk statistik knowledge management atau KM sebesar 2,602, ini lebih besar daripada T tabel sebesar 2,019, dan nilai probabilitasnya 0,013 lebih kecil daripada 0,05. Dengan hipotesis A-nya ini diterima, yang artinya bahwa variabel knowledge management atau KM di dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif signifikan terhadap economic performance atau EP, yang berarti H2-nya ini peneliti ini terbukti. Selanjutnya di dalam nilai statistik water accounting atau WA sebesar 2,78 yang lebih besar daripada T tabel sebesar 2,019, yang berarti nilai probabilitasnya 0,008 ini lebih kecil daripada 0,05, yang berarti HA-nya ini diterima, yang berarti hasil variabel hidden value of intangible asset atau WA di dalam penelitian ini berpengaruh positif signifikan terhadap economic performance atau EP, yang berarti H3 ini penelitian ini nilai terbukti. Lalu di dalam statistik deskriptif di sini peneliti ini tidak menampilkan data penelitiannya, sehingga tidak bisa kami gambarkan secara statistik deskriptif ini di dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk hasil uji kelayakan model. Peneliti ini juga tidak menampilkan hasil uji kelayakan model di dalam penelitiannya, hanya menjelaskan hasil dari uji hipotesisnya.
Di dalam poin terakhir, yakni poin ke-14, ini berisi apakah kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian tersebut. Oke, yang pertama yakni dari kesimpulan. Kesimpulannya ini berisi hasil penelitiannya ini membuktikan bahwasannya variabel hidden value of intangible asset ini terbukti secara empiris berpengaruh positif terhadap economic performance. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa hidden value of intangible asset yang tinggi ini dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan. Selanjutnya, hasil penelitian membuktikan bahwasanya knowledge management ini terbukti secara empiris ini berpengaruh positif terhadap economic performance. Untuk hasil ini menjelaskan bahwa knowledge management ini yang baik dapat berupa kegiatan operasionalnya ini akan lancar juga dan dapat meningkatkan economic performance. Selanjutnya, untuk hasil penelitian ini membuktikan di dalam water accounting terbukti secara empiris berpengaruh positif terhadap economic performance. Selanjutnya, untuk pengukuran water accounting ini yang baik ini, maka dengan ini perusahaan dapat mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga kredibilitas perusahaan di mata masyarakat ini dapat meningkatkan hasil economic performance. Keterbatasannya berisi periode penelitian relatif yang masih singkat, hanya sekitar 5 tahun, yaitu selama periode 2014 sampai 2018, sehingga dapat memungkinkan praktek pengungkapan lingkungan perusahaan ini masih belum menggambarkan kondisi perusahaan sebenarnya. Lalu untuk sampel perusahaan yang diambil ini relatif sedikit dan hanya perusahaan manufaktur yang berjumlah 9 perusahaan. Selanjutnya, dengan penggunaan variabel independen ini masih sedikit, hanya 3 variabel. Selanjutnya, minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengolahan data EViews sehingga sedikit dapat menghambat keberlangsungan penelitian. Lalu yang terakhir, di dalam penelitian ini kurangnya ini mendapat referensi dari penelitian terdahulu. Yang terakhir yakni dari implikasinya. Nah, peneliti ini memberikan rekomendasi berdasarkan penelitiannya. Bagi peneliti selanjutnya, ini diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambah periode pengamatan, dan juga dapat menggunakan variabel-variabel independen yang lain yang bisa dapat digunakan untuk memproksikan economic performance bagi investor dan calon investor. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih perusahaan manufaktur pada saat berinvestasi dengan melihat kriteria-kriterianya yang dapat menunjukkan bahwa return harga saham perusahaan yang berfluktuatif ini setiap tahunnya. Jadi kritik di dalam poin ke-14 ini, peneliti ini sudah cukup jelas dalam memaparkan isi dari kesimpulan, keterbatasan, serta implikasi di dalam penelitian ini. Oke teman-teman, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat atas review dan analisis secara kritis untuk artikel pada video ini yang berjudul Pengaruh Hidden Value of Intangible Asset, Knowledge Management, dan Water Accounting terhadap Economic Performance. Semoga bermanfaat untuk kalian, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.